Apapun ceritanya, partai dan manusia-manusia seperti ini tidak pantas untuk ikut Pilpres 2024. Mendekati Rizik Syihab demi politik semata sama saja kembali mengulangi politik identitas dan politisasi agama. Kelompok Rizik Syihab ini tidak akan bisa menggunakan cara lain karena pola pikir kelompok ini sudah didoktrin dengan paham-paham radikal. Mereka akan selalu menjadi panitia surga, menggunakan ayat mayat untuk membela siapapun yang dibelanya. Tidak ada politik cerdas yang bisa dimainkan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Lihat saja, seperti para kadrun yang geruduk gedung KPK saat Anies Rashid Baswedan diundang KPK untuk penyelidikan. Dan yang paling lucunya lagi adalah Anies diundang KPK malah Ahok yang dipersalahkan. Kebayang gak otaknya mereka itu seperti apa? Saudaraku sebangsa dan setanah air, pengacara Rizik Syihab, Aziz Yanuar, mengatakan bahwa ada tokoh politik yang sedang mendekati Rizik Syihab. Dalam diskusi online bertajuk Dinamika Politik Setelah Habib Rizik Syihab Bebas, Aziz menyebutkan bahwa sudah ada elit partai dan tokoh-tokoh politik yang mendekati Rizik Syihab. Tapi dia tak menyebut siapa tokoh dan elit-elit politik yang mencoba mendekati Rizik Syihab ini. Ketika ditanya latar belakang elit politik yang menemui Rizik Syihab itu, Aziz menyebutkan bahwa mereka ada yang dari elit dan tokoh koalisi pemerintah. Yang dari oposisi juga banyak. Menurut saya, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, Aziz Yanuar hanya mengarang cerita. Rizik mungkin tidak ada yang mendekati, mengingat dirinya masih menjalani masa percobaan sampai 2024 nanti. Dengan kata lain, dirinya tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Rizik tidak ada yang dekati, tapi dikondisikan demikian biar terkesan banyak yang antri mau mendekat ke Rizik Syihab ini. Ini semacam pancingan agar tokoh politik lain merasa terdesak untuk segera menghubungi Rizik Syihab sebelum deal dengan orang atau kelompok lain. Ini mirip dengan trik marketing yang menggunakan prinsip menciptakan rasa urgensi atau mendesak agar calon customer segera memberikan keputusan. Track record dari Aziz Yanuar yang kerap kali bicara tak nyambung ini tentu saja agak sulit untuk dipercayai ucapannya. Apalagi para pendukungnya selalu bikin sensasi heboh agar Rizik Syihab terlihat sangat kuat dan sakti. Padahal tidak ada apa-apanya. Rizik penakut, tapi digambarkan seolah-olah sangat berani. Tidak takut menantang pemerintah, padahal pintar lari entah kemana dan bersembunyi. Berlagak dia bilang akan kembali berjuang untuk melawan kezaliman dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Alasannya adalah Indonesia saat ini darurat kebohongan dan darurat korupsi. Sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air sewaktu saya pulang dari kota suci Mekah, yaitu ayo kita gaungkan kembali terus, yaitu revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Bagaimana kita punya negeri di mana-mana ada kerusakan, di mana-mana ada kemungkaran, saudara. Maka kebohongan sudah membudaya dan negeri kita lagi darurat kebohongan. Kata Rizik Syihab ini.
Ketika Sok Suci diberi panggung, yang terjadi adalah pembohongan dan pengibulan yang terstruktur serta masif. Ketebalan kulit muka juga bertambah drastis. Urat malu makin putus, tapi tetap ada kemungkinan bahwa Rizik Syihab didekati beberapa elit politik. Tidak dipungkiri, Rizik masih punya banyak massa pendukung yang setia dan rela mengorbankan dirinya demi Rizik Syihab ini. Banyak elit politik yang masih mau memanfaatkan kelompok ini. Kemungkinan kedua adalah Rizik memang didekati. Tapi pertanyaannya, oleh siapa? Tadi dibilang ada yang dari koalisi pemerintah. Mungkin yang dimaksud adalah partai yang ketumnya sudah kalah pilpres 2 kali. Kalau yang dari oposisi, maka ada 2 kemungkinan menurut saya. Yang pertama, yang berwarna biru yang terkenal dengan mangkraknya. Lalu yang kedua adalah partai munafik penjual agama. Partai yang tidak bermutu ini, yang tidak ada prestasi, cenderung akan menggunakan cara instan untuk menang. Salah satunya menggunakan jasa kelompok penjual agama dan panitia surga. Rizik Syihab akan tetap dimanfaatkan pada pilpres nanti oleh mereka yang tak punya kelebihan untuk ditawarkan kepada masyarakat. Tapi apapun ceritanya, partai seperti ini tidak pantas untuk ikut pilpres di tahun 2024. Mendekati Rizik Syihab demi politik sama saja kembali mengulangi politik identitas dan politisasi agama. Kelompok Rizik Syihab ini tidak akan menggunakan cara lain. Mereka akan selalu menjadi panitia surga, menggunakan ayat mayat untuk membela siapapun yang dibelanya. Tidak ada politik cerdas dan mencerdaskan masyarakat. Kehadiran mereka hanya akan mengkotak-kotakan dan memecah belah masyarakat. Partai seperti ini selalu merusak demokrasi yang sehat karena menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi di politik. Lihat saja, nanti bakal ketahuan partai mana saja yang masih berhubungan dengan Rizik Syihab dan kawan-kawan. Bisa ketahuan seiring berlalunya waktu. Maka dari itu, yang waras dan cerdas hindari partai seperti ini. Mereka bukan berjuang demi rakyat, tapi demi kepentingannya sendiri. Rakyat hanya dijadikan karpet pijakan yang kalau sudah usang bakal dibuang ke tong sampah. Partai ini layak diguremkan dan bila perlu tak usah lolos ke Senayan. Salam waras dari saya, salam NKRI, salam Nusantara untuk kita semua. Tetaplah kita berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.